Mahasiswanya yang santun tuh suasananya terus iya itu saya merasa kayak ini tadi sekolah sanawiyah atau sekolah negeri. Barangkali mungkin minat buka toko komputer dan reparasi. Kami menerima tamu dengan hati. Ada dengan hati ada di sana. Kami merasakan itu Pak. Berbanggalah kalian bisa masuk ke SMP Negeri 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di podcast Sepelan bersama saya Muhammad Rizky Ramadan yang akan menemani perbincangan kita pada kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih, yaitu General Manager Kalimas Cabang Kalimas dan GSN, yaitu Ibu Ana Adilia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Rizky. Dan Ibu Sulistianingsih, Manajer Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelindo Jawa, Regional Jawa. Terima kasih, selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Ibu Ana Adilia yang luar biasa. Tadi saya sempat menyimak secara langsung Bu, penjenengan memberikan materi, rupanya sudah sangat profesional dalam memberikan materi tentang bagaimana Pelindo dan lain sebagainya. Termasuk Ibu Sulistianingsih yang luar biasa juga memberikan gambaran kepada kami dan inspirasi bahwa pendidikan itu harus seperti itu. Bahkan game-game yang tadi diberikan itu merupakan inspirasi bagi kami. Kalau bisa kami juga harus punya yang game-game yang sangat menarik bagi anak-anak semua. Ibu Ana adalah yang saya banggakan. Bagaimana pendapat Ibu tentang progres pendidikan di SMP Negeri 9 secara Ibu melihat secara langsung bagaimana anak-anak, bagaimana toleransi kami, termasuk bagaimana penyambutan dari kami, termasuk dari anak-anak. Monggo Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak Komar. Jadi saya juga turut mengucapkan terima kasih Pak Komar. Karena tadi waktu datang ke sini sambutannya begitu luar biasa, sambutannya hangat. Dan juga saya lihat tadi adik-adik begitu semangat ya Pak ya. Karena setiap kali ada pertanyaan, kemudian juga game-game mereka itu sangat aktif Pak. Keingintahuan mereka juga cukup besar. Kemudian juga mereka saya lihat juga aktif semua ya Pak ya. Nah, jadi saya lihat secara gambaran umum SMP 9 Probolinggo ini luar biasa Pak. Terima kasih. Apalagi juga jenengan tadi sudah menyampaikan di sini sudah beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Salah satunya juga podcast ini. Ini juga salah satu bentuk kekreativitasan dari siswa-siswa jenengan. Jadi saya sangat apresiasi Pak, sangat luar biasa SMP Negeri 9 ini. Terima kasih Bu Ana. Dan ini kami launching untuk sekolah digital kami ini mulai tanggal 30 September 2023 Bu. Dan alhamdulillah anak-anak wajib bawa HP. Maka itu sudah terbiasa tadi Bu Sulis bagaimana anak-anak menjawab dengan cepat dan sebagainya karena memang mereka sudah terbiasa. Sebab saya punya angan-angan seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, didilah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita kan zaman digitalisasi. Sudah berubah ya Pak, sudah sangat berubah itu. Sangat berubah sekali. Kalau waktu kita dulu mungkin main karet kan gitu ya. Mainnya main kelereng ya. Main kelereng, main timba-timbaan pakai ketepuk itu dan sebagainya. Itu zaman kita dulu. Tapi zaman sekarang tidak bisa sudah. Sudah tidak ada lagi sudah yang permainan seperti itu. Nah, maka adaptif itu kami lakukan di SMP Negeri 9 dalam rangka menjawab tantangan zaman. Maka itu Aden Ananda Rizky dan termasuk yang lain kami melatih bentuk untuk menjadi host yang baik, menjadi
presenter yang betul-betul handal. Meskipun baru 2 kali Bu, baru 2 kali ini, maka masih belum. Ya, Tapi sudah seperti sangat mahir ya Pak ya. Betul. Nggih, Yang nggih. penting adalah keberaniannya Nggih. dulu yang harus kita acungi jempol ya Pak. Betul, ya. betul. Nggih. Nah, nanti pengalaman itu yang akan mengasah jam terbang lah ya. Nggih. Bagaimana tadi ketika sudah sampai ke SMP 9, sebab kami memang berusaha Bu untuk menjadi sekolah yang berbeda dari sekolah yang ada di kota Probolinggo. Jadi punya ciri khas sendiri gitu ya. Ciri khas kami itu adalah sekolah digital. Jadi semuanya sudah berbasis digital dan lain sebagainya. Termasuk ini adalah pengembangan kami di sekolah digital gitu. Nggih, bagaimana Bu? Monggo perasaannya tadi. Oh iya. Nggih. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, tim kami di awal sudah melakukan survei ya Pak ya. Nggih. Jadi tim kami yang di Probolinggo tentu Nggih. saja itu sudah menyampaikan kepada kami bahwa yang masuk kriteria adalah memang SMP 9. Nggih. Dan pertama kali datang ke sini, saya sudah lihat foto-fotonya dari laporan survei sih Pak. Oh, nggih, Cuman nggih, secara nggih. fisik hadir adalah hari ini. Dan, Nggih. saya cukup terkesan dengan sekolahnya bersih, rapi dan Nggih. tertata dengan baik. Nggih. Siswa-siswa juga sangat antusias sekali mengikuti kegiatan hari ini. Nggih. Dan pada saat Ibu GM juga tadi mengajar, saya melihat juga anak-anak bersemangat gitu. Nggih. Dan dalam games tadi mereka semuanya cukup bahagia gitu terbanyak. Iya. Nggih, Saya seperti. iya betul. Jadi mungkin ini juga program yang merupakan salah satu bagaimana mereka bisa ngikutin pelajaran juga sambil happy gitu Pak. Jadi yang itu sebenarnya tujuannya kita juga gitu. Nggih, terima kasih banyak testimoninya. Karena kami memang berusaha Bu, dulu setiap bulan Juli itu setelah MPLS Bu, tidak ada pelajaran sama sekali. Yang ada apa? Semekar namanya. Apa Le semekar Le? Semekar itu seperti program untuk membangun karakter siswa gitu Pak. Gitu. Sistem penanaman karakter. Ya, gitu sistem penanaman karakter. Sehingga yang kami latihkan di situ bagaimana ucapan terima kasih, permisi, bagaimana kalau ketemu dengan guru ketika di depan berjalannya dan sebagainya. Kami latih karakternya anak-anak. Pak, selama bulan Juli. Gitu. Pak Kesep, kalau saya boleh tanya boleh nggak ini? Boleh. Nah ini sebenarnya saya penasaran nih, ide bikin podcast ini gimana ceritanya dan sejarahnya seperti apa? Karena saya baru kali ini menemukan SMP ya. Karena kita tiap tahun ya Bu JM ngajar ya. Dan baru kali ini menemukan ada podcast di sekolah dan SMP pula gitu kan. Jadi luar biasa sekali nih Pak Kepsek. Jadi kira-kira ini kreativitas yang sangat tinggi ini asal mulanya latar belakangnya apa tuh kira-kira? Tahun 2022 kami studi tiru ke SMP Negeri 1 Lumajang Bu. Meskipun SMP 1 SMP 1 Lumajang. Lah kami di sana diajak podcast meskipun tidak semewah ini seperti biasa itu, kami sudah punya angan wah ini bagus untuk pengembangan literasi komunikasi. Iya, betul. Tahun 2023 kami ke SMP Negeri 1 Surabaya Bu. Dan diajak podcast juga. Maka semakin menggebu kami itu untuk segera membuat podcast. SMP maka SMP 1. Maka di tahun 2024 kami anggarkan di RKS dan kami eksekusi di tahun 2025 ini. Insya Allah kami masih melonsing nanti pada tanggal 15 November Bu. Sebab ini masih baru, masih baru sehingga belum kami launching gitu. Tapi sudah ketua DPRD kota sudah ke sini untuk podcast bareng, kepala dinas juga sudah ke sini. Bahkan DPRD Tulungagung ada 12 komisi 1 sudah ke sini. Melihat secara langsung bagaimana sekolah digital di SMP Negeri 9. Iya, tapi berarti ini ya, dari sisi fasilitasnya udah lengkap sih Pak memang. Nggih, siap, nggih. Tinggal satu Bu, ini belum hadir yaitu Smart TV. Kami sudah kami sudah memprogramkan itu dan insya Allah dalam minggu ini sudah bisa datang. Itu kami pasang nanti di sana sehingga kita ketika sudah langsung live gitu dan langsung bisa telekonferensi juga secara langsung secara live gitu. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan biasanya ada di ada screen prompter, gitu ya. Ada di monitor sehingga sudah tidak usah melihat di HP. Ini apakah juga merupakan ekstrakurikuler atau bagaimana Pak? Ini pengembangan ekstrakurikuler di bidang
jurnalistik. Sehingga setiap siswa bisa praktek langsung. Setiap siswa anak-anak ini semuanya kami latih, jadi kami ramin semua jadi host, kemudian termasuk diantaranya menulis Bu, menulis. Skrip mengiris ini ya, apa namanya skrip ya. Jadi menulis, maka itu program unggulan kami. Apa yang saya sampaikan kemarin nak? Satu orang satu buku kayak Bu. Satu murid satu buku. Ya. Untuk tahun depan. Ya. Ini pengembangan kami ke depan. Itu Kak, ada 2 Bu. Satu buku dia menulis buku. Menulis buku, satu murid satu buku. Gitu itu. Termasuk bukan guru membaca nanti. Buku ya Pak. Tapi dia menulis ya. Tapi memproduk, jadi mampu membuat buku. Dan kami sudah program kemarin sudah kami ada BIMTEK dengan guru. Besok ini dengan murid. Kami BIMTEK untuk menulis. Ini pengembangan sekolah digital, sebab bukunya nanti ada 2 Bu, ada yang tercetak dan ada yang digital. Gitu. Yang dan itu semua nanti, ya Pak ya, bukan semua. Hanya teman-teman adik-adik yang ikut ekstrakurikuler. Bukan semua. Maka target kami nanti ada 1000 judul buku. Wah. Untuk tahun 2026. Keren. Kami akan launching nanti. Gitu. Dan kami nanti akan merebut rekor Modi. Sebab belum ada di rekor Modi itu sekian banyak sekolah yang belum. Saya terharu. Luar biasa loh, ide-idenya sangat kreatif sekali. Tapi tadi yang saya sebenarnya sangat selain terharu mungkin juga apresiasi gitu ya Pak. Karena gini, jenengan kan bercerita bahwa SMP Negeri 9 Probolinggo ini kedepannya akan menjadi sekolah digital gitu ya. Tapi tidak melepas penanaman karakter gitu ya. Siap. Jadi di tengah perkembangan teknologi yang semakin melesat, tetap kita itu dari SMP 9 Probolinggo ini tetap mengajarkan terkait dengan adab. Jadi kan istilahnya adab di atas ilmu jadinya Pak. Itu yang luar biasa sebenarnya. Karena kalau tidak diimbangi seperti itu dengan kecanggihan teknologi tapi tidak ada adab, nah ini kita tidak bisa mencetak generasi emas lah istilahnya gitu. Betul. Ilmu tanpa adab kan seperti sesuatu yang kosong gitu. Pas basic kami Bu, saya guru agama gitu. Makanya Rasulullah itu kan menanamkan keimanan selama 13 tahun. Di Mekah itu menanamkan keimanan. Baru di Madinah menanamkan sosial kemasyarakatan dan sebagainya. SMP 9 di bulan Juli tidak ada pelajaran kecuali penanaman adab dan etika. Akhlakul karimah kami tanamkan. Maka itu alhamdulillah Bu, selama kami melaunching dan anak membawa HP, belum pernah kami ada laporan kehilangan HP satu pun, belum pernah. Bahkan yang membuka konten-konten yang terlarang anak-anak tidak berani. Kenapa? Karena kami punya SOP yang membuat anak-anak itu apa yang harus dilakukan sudah paham. Bahkan ketika istirahat anak-anak tidak main HP. Sebab kami ingin melindungi pandangannya, matanya, penglihatannya biar tidak Bu ya, radiasi HP itu kan agak tinggi gitu lah. Jadi kami menjaga itu. Kemudian berusaha agar HP itu betul-betul dipakai untuk pembelajaran saja. Maka itu Bu, di sini semuanya sudah berbasis Android. Gitu. Pembelajarannya sudah digital. Ada namanya Learning Management System yang saya singkat dengan SONA 1. Itu semuanya sudah berbasis digital semuanya. Saya boleh tanya lagi nggak Pak Kepsa? Saya kayaknya jadi penasaran banget gitu. Jadi gini, kan ada sekolah yang menerapkan tidak boleh membawa HP. Sementara di sini mewajibkan siswanya untuk bawa HP. Jadi ini sebenarnya agak kontradiktif gitu. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Kepsek menerapkan itu gitu? Sementara memang dikhawatirkan siswa yang membawa handphone ke sekolah ini fokusnya akan terpecah gitu kan. Sementara kalau di sini justru HP harus dibawa gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana Pak? Dalam penerapannya seperti apa? Kami ada SOP Bu. Jadi anak-anak wajib bawa HP yang pertama. Yang kedua, HP hanya digunakan untuk pembelajaran saja. Jika HP tidak dipakai dalam pembelajaran maka tetap disimpan oleh anak sendiri. Sehingga pembelajaran itu tetap fokus kepada HP. Jadi dan tidak ada lagi yang namanya singit-singitan main HP Bu, tidak ada. Diam-diam gitu ya. Diam-diam main HP. Semuanya sudah terbuka semuanya.
Termasuk diantaranya adalah ketika absensi anak-anak absen, orang tua sudah langsung bisa mengecek dan anak saya ada di sini, sudah ada di sekolah. Sudah ada trackernya gitu ya? Sudah ada. Dan itu yang membuat aplikasi pas saya sendiri, Bu. Wah, luar biasa banget. Jadi Bapak ini buat Pak Kemsek nih luar biasa banget. Agama, jago teknologi juga. Alhamdulillah. Pas kami diberi seorang inovator ternyata, Pak. Seorang inovator ternyata. Iya betul. Nah, ini keren sekali. Memang keberhasilan sebuah lembaga, instansi ya. Itu memang dari leadernya, Pak. Kalau leadernya memang punya inovasi, kekreativitasan tinggi di bawah itu nanti akan bergerak juga. Siap. Luar biasa. Bahkan kami ini, Bu, ketika supervisi kelas tidak usah jalan, Bu. Tetap di ruangan saya, tapi saya sudah bisa memantau seluruh kelas. Jadi kelas ini kosong, sudah ada notif ke saya. 10 menit misalnya guru tidak mengajar, sudah ada notif ke saya dari ketua kelas dan sekretaris. Itu sudah memberikan notifikasi bahwa ini kosong dan sebagainya. Saya screenshot kemudian kami kirim kepada guru yang mengajar. Jadi nggak ada siswa yang bolos berarti ya, Pak? Iya. Dan aplikasi itu memang saya membuat itu loh, aplikasi dan sebagainya. Udah dapat hak patennya nggak sih, Pak? Iya, Pak. Itu kami sudah punya hak paten di depan itu. Monggo. Ada 5 inovasi yang sudah saya patikan di Haki. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah gitu loh. Jadi mungkin ini juga ini ya Pak, sekaligus juga memberi benefit kepada orang tua. Karena kan ya dengan era yang seperti sekarang ini ya, misalkan tawuran, kenakalan remaja di luar. Kalau anak ini memang absensinya dari HP, ya otomatis dari orang tua juga bisa mengontrol. Nah, mungkin itu juga ya, karena mungkin saya juga sebagai orang tua di awal-awal ketika ada sekolah mewajibkan HP, saya akan bertanda tanya besar. Apa benefitnya untuk anak saya, untuk saya? Karena ada kekhawatiran pasti ya saya sebagai orang tua. Tapi ternyata tadi itu pertanyaan-pertanyaan itu justru terjawab. Karena justru dengan membawa HP ada aplikasi yang bisa memberikan benefit kepada saya. Betul. Nah, itu yang jadi resistensinya akhirnya berkurang ya Pak dari orang tua. Betul Bu. Jadi memang bagaimana HP ini kita pakai agar bermanfaat bagi sekolah dan bagi orang tua. Informasi sangat cepat, Bu, sangat cepat. Sehingga kami kalau terlambat misalnya besok ada undangan orang tua, hari ini diketik langsung disebarkan, langsung sudah bisa membaca semuanya. Langsung di broadcast ya, Pak. Broadcast. Jadi ini level kecanggihannya. Maka eman-eman sekolah itu jika masih berpandangan kolot istilahnya, konvensional. Jangan, sudah bukan eranya lagi. Iya betul. Jangan takut. Yang penting ada SOP yang jelas, anak-anak diberi pemahaman, orang tua diberi pemahaman. Insya Allah akan sekarang anak-anak sudah terbiasa di bawah HP semuanya, sudah terbiasa sekali. Bukan lagi barangnya istimewa itu loh. Makanya tadi saya dengar ada kerjasama dengan Korea juga ya Pak ya. Masya Allah. Jadi karena melihat sekolah kami sekolah digitalisasi, maka sangat cocok dengan di Korea itu. Dapat bantuan juga besar dari sana. Iya, yang LCD ya Pak ya. Itu agak besar dari sana bantuannya dari Korea. Kalau Adik Rizky gimana? Sekolah di sini gimana? Saya sekolah di sini sih sangat senang tentunya. Soalnya inovasi dari Bapak Komar ini sangat banyak dan melimpah gitu. Luar biasa. Jadi Pak Komar ini secara generasinya bukan generasi milenial ya Pak, bukan ya? Bukan. Apalagi generasi Gen Z ya Pak. Tapi jiwanya jiwa muda. Nah ini yang jarang sekali ditemui. Biasanya pikirannya ya itu tadi ya Pak, konvensional. Soalnya saya dulu waktu diajar kan masih kayak gini, gue aja bisa gitu. Nah itu. Tapi ternyata Bapak paradigma itu didobrak dan ternyata bisa gitu ya. Dan alhamdulillah dapat pengakuan dari kemarin ada inovasi Kota Probolinggo, SMP 9 ada 2 nominasi, juara 1 dan 6 terbaik dalam inovasi SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Tapi kalau yang untuk podcast dan sekolah digital cuma ini satu-satunya? Untuk satu-satunya sekarang ini hanya SMP 9 yang mempunyai di Kota Probolinggo. Gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin MKKS ke sini itu bangganya luar biasa, Bu. MKKS itu kan mewakili sekolah SMP negeri, ada 10 kami ajak podcast ini kemarin.
gitu. Jadi sangat bangga sekali dan kami rupanya akan meniru SMP Negeri 9. Dan besok ini akan ada sekolah SMP Negeri 2 akan hadir ke sini belajar langsung tentang podcast ini. Kalau berhasil Gitu. seperti ini biasanya memang yang lain akan banyak studi banding ya. Nggih. Jadi benchmark. Jadi benchmark luar biasa ini Pak Komar. Ya itulah Jadi memang pas inspirasi. saya ini guru agama tapi senang di bidang Teknologi. Bahkan bukan hanya itu Bu. Jadi kalau laptop teman-teman rusak dan sebagainya tidak usah kemana-mana. Cukup dibawa ke ruangan saya selesai. Jadi datang ke ruangannya Pak Komar bukan laporan ya. Memperbaiki Benerin laptop. Ya itulah saking senangnya saya itu di bidang itu dulu. Iya. Sebab saya ketika selesai Bu Sulis dan itu kena itu loh Bu. Ada kebanggaan Bu, ada kebahagiaan pada diri saya. Ini Bu sudah tidak usah itu ada yang salah satu itu sudah tidak bisa di sini sudah Bu. Maunya dibawa ke Surabaya. Akhirnya diambil dari kan masih garansi itu diambil sudah. Akhirnya dibawa ke saya. Tidak sampai 20 menit selesai dan normal. Sampai sekarang normal. Itu ilmunya belajar apa otodidak Pak? Iya. Saya autodidak Bu. Saya tuh memang senang belajar. Berarti memang ada minat ya Pak. Nggih. Barangkali mungkin minat buka toko komputer dan reparasi. Atau Langsung servis juga ya. toko reparasi gitu Pak. Nggih. Kalau ini juga tadi itu, Bu JM ngerasa nggak sih seperti saya nggak sih? Apa? Saya ada perasaan seperti saya nggak? Saya tuh ngerasa saat itu seolah-olah saya tuh berada di lingkungan sekolah sanawiyah gitu loh. Bukan sekolah negeri, bukan sekolah negeri yang biasanya gitu. Mungkin Bener itu nggak? juga. Ibu udah ngerti Iya nggak sih? betul tadi yang Siswanya yang santun tuh suasananya, terus iya itu. Saya merasa kayak ini tadi sekolah sanawiyah atau sekolah negeri. Makanya saya sebenarnya datang pertama itu langsung kayak lihat wah masjid nih dibagi safnya ada muslim sama ada pembagian perempuan sama laki-laki. Tadi sempat juga Mbak Dini waktu nyinggung pacaran-pacaran memang itu SMP enggak boleh ya. Jangankan SMP, SM aja anak saya nanti enggak boleh dulu. Fokus dulu belajar. Nah, itu tadi mungkin ya karena memang adab dulu ya, Pak. Ini yang penting, adab dulu baru ilmu. Betul. Itu. Dasarnya kan itu dulu. Iya. Jadi buat apa cerdas, pintar tapi adabnya tidak bagus. Tidak akan dipakai di masyarakat. Benar. Sebab utama dasar fundamentalnya adalah etika dan akhlak mulia. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, Ge. Terima kasih banyak kehadirannya, Bu. Kami yang merasa mendapat insight Pak. Iya betul, sangat-sangat luar biasa. Sebab SMP Negeri 9 ini secara jumlah murid terbanyak di Kota Probolinggo. Oh, dia itu 780. Jadi nggak salah nih kita ya Pak Bu ya di sini ya Bu. Jadi 788 siswa berbanggalah kalian bisa masuk ke SMP 9. Berarti jadi SMP favorit juga ini ya. Iya. Ini Kami pasti masih nanti membangun gitu Bu. Itu tadi dua itu karakter itu kan ada dua. Ada karakter moral, ada karakter kinerja. Moralnya kami dahulukan dulu, baru kepada kinerjanya. Gitu loh. Bagaimana anak-anak semangat belajar, bagaimana anak betul-betul memanfaatkan waktu untuk mengembangkan intelektualnya, dibarengi dengan perilaku akhlak mulia, karakter moralnya. Keren, gitu. luar biasa. Masya Allah. Sangat menginspirasi. Iya, sangat menginspirasi. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang pengen meningkatkan level, naik level gitu kan, bisa belajar ke sini. Iya, betul. Dan biasanya kan orang-orang yang dituju itu adalah kota-kota besar ya Pak. Betul, biasanya betul, karena betul. mindsetnya kota-kota besar itu sekolahnya sudah canggih-canggih Betul, gitu, betul, namanya betul. kota. Tapi sesuatu yang kebanggaan sekali ya Bu Sulis, Probolinggo yang istilahnya Kota kecil. kotanya bukan kota besar ya Kota Pak, kecil gitu. tapi punya kreativitas seperti ini luar Seperti biasa itu, sekali. itu. Tepuk tangan nih, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Makanya tadi kan bangga sekali mungkin ya yang datang ke sini. Kita yang sangat berbangga sebenarnya juga gitu. Jadi Pelindo bisa diajak kerjasama juga untuk kegiatan Pelindo mengajar dalam rangka ini loh Pak, dalam rangka Pelindo Day yang keempat. Jadi kita ulang tahun yang keempat, pasca merger Pak. Jadi kita baru 4 tahun pasca merger. Jadi salah satu rangkaian peringatan Pelindo Day ini salah satunya Pelindo mengajar. Alhamdulillah. Memang luar biasa Bu. Saya kerahkan semua anggota saya kemarin untuk betul-betul menyiapkan ini. Gitu. Sebab siapapun tamu yang datang ke SMP 9 Bu, maka jangan sampai ada dia kembali dengan kecewa.
pokoknya kita hargai, bahkan terimalah kami menerima tamu dengan hati. Ada dengan hati, ada di sana. Kami merasakan itu Pak. Tapi seru sih Pak. Terus terang anaknya seru-seru, anaknya ceria-ceria tadi seperti disampaikan. Iya, kami tanamkan santun juga. Iya. Ya alhamdulillah lah. Karena dasar utama agar bisa diterima di segala lini itu kan dari akhlak mulia dulu, dari etika dulu, dari moral dulu nak. Yang bagus akhlaknya, santun. Buat apa itu cerdas, pandai, apa itu nilainya ranking 1 terus, tapi suka bentak, tapi suka nyolongan misalnya, itu tidak ada artinya, tidak ada akhlak yang utama. Betul. Baru yang lain sudah gampang, sudah dasarnya itu. Saya itu mohon maaf sebelumnya Ibu Ana. Dulu waktu seusia kami, Ibu Ana apakah pernah memiliki cita-cita untuk menjadi general manager di Pelindo gitu? Kalau cita-cita menjadi general manager itu enggak ada. Maksudnya masih terlalu jauh. Terlalu jauh. Cuma mungkin waktu SMP itu memang punya cita-cita kerjanya itu harus di BUMN. Makanya betul Pak. Jadi sebelum apa namanya kerja di Pelindo, saya sempat kerja di bank. Bank pun itu Bank BRI. Kenapa keluar? Karena waktu itu posisinya adalah sebagai account manager. Jadi account manager itu bagian yang harus menyalurkan kredit. Menyalurkan kreditnya enggak masalah Pak. Kalau dikejar target enggak masalah. Karena itu challenge ya, tantangan. Tapi saya tuh tipikal orang yang enggak tegaan. Karena tugasnya account officer selain kita nyalurkan juga nagih. Nah itu pas waktu nagih itu saya nggak tega. Bahkan sempet gaji saya 1 kali Pak. 1 kali itu saya bayarkan untuk bantuin orang gitu ya itu. Saya udah kayaknya nggak pas, nggak cocok di bagian ini. Nggak tega Pak. Jadi udah saya memutuskan resign. Nah setelah itu 3 bulan saya cari BUMN mana yang lagi buka lowongan. Nah akhirnya keterima lah Pak. Kalau boleh tahu sejarah Ibu sebelum menjadi general manager sampai menjadi general manager ini, tantangan terbesarnya apa aja Bu? Tantangan terbesar, gini. Jadi karena Pelindo itu kan pelabuhan Indonesia ya. Memang hampir 80% ya Bu Sulisi. Hampir 80% pegawai kita adalah laki-laki. Karena kan memang keras ya. Dunia lapangan lah istilahnya seperti itu. Jadi memang mungkin salah satu tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa memang perempuan itu bisa. Apalagi sebagai seorang leader, pimpinan, jarang sekali Pak. Bahkan mungkin dari sekian banyak, dari 71 cabang tadi, hanya beberapa. Mungkin cuma 4 yang perempuan. Menjadi pimpin seorang perempuan. Itu pun karena memang sudah ketentuan dari BUMN bahwa harus ada kesetaraan gender. Iya, kesetaraan gender. Nah, itu jadi tantangan terbesarnya sebenarnya. Kunci sukses Ibu sehingga mendapatkan beasiswa kuliah ke Belanda gitu. Oh, kuliah ke Belanda. Ya, jadi waktu itu 2016 memang ada semacam kesempatan beasiswa ke luar negeri, dan itu memang melalui beberapa tes. Nah, jadi kunci kesuksesannya yang pertama adalah jangan takut dulu. Karena orang itu kadang takut mencoba, ibarat kayak orang belum tahu jalan dulu udah ngomong wah aku nggak bisa. Gitu. Tapi coba dulu, kalau gagal ya sudah, berarti memang bukan kesempatanku. Gitu. Tahu nanti karena sudah tahu, oh aku gagalnya di sini, aku akan coba lagi. Jadi prinsip pertama adalah semangat, dan yang kedua jangan takut dulu, coba pokoknya. Makanya mungkin kalau ya ini juga akhirnya keterusan ya sikap seperti itu. Ketika misalnya kita dikasih tantangan Pak, di awal tuh jangan ngomong nggak bisa. Jangan. Meskipun sulit, jangan ngomong nggak bisa, tapi dicoba dulu. Kalau wis mentok usahanya kita, berarti memang ini bukan jalannya kan gitu ya Pak. Memang nggak bisa diselesaikan, berarti harus cari jalan yang lain. Maka sering saya sampaikan ke Nanda Rizky ya. Jangan takut.
lakukan dulu salah dan benar apa kata nanti. Betul. Itu aja. Jangan itu takut nanti. salah ya. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Kadang orang minder. Aduh nanti kalau salah gimana. Nah. Ya kalau salah gak mungkin dibunuh. Iya. Jangan takut apalagi malu. Aduh aku nanti jawabanku salah. Jangan pokoknya. Yang penting kita berani aja. Ya itulah yang ilmu yang termahal itu. Jangan takut salah. Tapi dari salah itu belajar untuk benar. Benar. Ya, jangan sampai salah kedua kalinya gitu ya Pak. Makanya harus belajar untuk benar sudah. Gitu. Maka orang yang pintar itu yang mau melakukan riset, melakukan penelitian. Jangan takut salah dulu. Oh tak mungkin bisa. Oh kata siapa? Riset dulu. Penelitian dulu, setelah itu baru akan ada berkembang ilmu itu dari penelitian-penelitian yang ada. Nah itu yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak semua biar menjadi anak yang betul-betul siap di tahun 2045. Jangan jadi masih 20 tahun lagi ya Pak? Enggak 20 tahun lagi. Kita harus jadi generasi emas, jangan jadi generasi cemas gitu ya. Betul. Nggih, cara saya itu monggo sudah bisa tutup di sini. Nggih. Ya mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Saya selaku pembawa acara sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.